Hai semuanya, aku Evelyn dan aku juga bersama dengan Caroline dan kita akan menjelaskan tentang Serikat Islam. Nah, Serikat Islam itu apa sih? Kita mulai dari latar belakangnya dulu ya. Pada awal abad ke-20 menjadi periode yang penting bagi bangsa Indonesia, di mana Indonesia mengalami sebuah fase yang disebut kebangkitan nasional. Pada 1908 menjadi awal pergerakan nasional, karena pada masa tersebut, perjuangan yang dilakukan oleh rakyat masuk ke dalam kategori visi nasional. Istilah pergerakan nasional juga digunakan untuk menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam masa mempertahankan kemerdekaan. Salah satu faktor yang melatar belakangi munculnya kebangkitan nasional di Indonesia adalah munculnya kaum terpelajar di Indonesia akibat politik etis yang diterapkan. Nah, penyebab terjadinya pergerakan nasional sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kita mulai dari faktor internal dulu ya. Nah, faktor internal itu apa sih? Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam negeri. Nah, faktor internal itu ada apa aja ya? Yang pertama, adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia harus melawan penjajah. Yang kedua, adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkraman penjajah dan timbul semangat bersatu membentuk negara. Yang ketiga, adanya rasa kedasaran nasional dan harga diri, menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air serta hak menentukan nasib sendiri. Nah, selain faktor internal, ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar bangsa Indonesia atau dari luar negeri. Apa aja ya? Yang pertama, masuknya paham liberalisme dan human rights. Yang kedua, diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politik etis pada 1902, sehingga menimbulkan wawasan yang luas bagi pelajar Indonesia. Yang ketiga, kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan bangkit melawan penjajah. Yang keempat, gerakan Turki Muda pada 1896 sampai 1918 yang bertujuan untuk menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki. Yang kelima, gerakan Pan-Islamisme yang ditumbuhkan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang mematahkan dan melenyapkan imperialisme barat. Dan yang terakhir, pergerakan nasional di Asia seperti gerakan nasionalisme di India, Tiongkok, dan juga Filipina. Sejarah lahirnya Syarikat Islam. Pada awalnya, Syarikat Islam adalah organisasi dagang bernama Syarikat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh KH Samanhudi pada 16 Oktober 1905. Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam dengan tujuan untuk menggalang kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam pribumi. Selain itu, Samanhudi juga ingin meruntuhkan dominasi pedagang-pedagang etnis Cina di sektor perekonomian Indonesia. Pada tahun 1912, HOS Tijoro-Minoto mengubah nama organisasi Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam. Selanjutnya, ada tujuan Syarikat Islam. Dalam Jurnal Syarikat Islam, dalam Pergerakan Nasional Indonesia tahun 1912 sampai 1927, karya Yasmis tahun 2009. Syarikat Islam merupakan organisasi yang secara lantang menentang segala ketidakadilan dalam sistem kolonialisme di Indonesia dalam bidang politik dan organisasi yang sifatnya non-komparatif. Pendirian Syarikat Islam memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi. 2. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi. 3. Memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas. 4. Membantu kesulitan yang dialami anggota dalam sektor ekonomi. 5. Mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. Setelah itu, ada kongres-kongres awal. Kongres yang pertama diadakan pada bulan Januari 1913 di Surabaya. Dalam kongres ini, Tijoro-Minoto menyatakan bahwa SI bukan merupakan organisasi politik dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara bangsa Indonesia, membantu anggotanya yang mengalami kesulitan ekonomi, serta mengembangkan kehidupan religius dalam masyarakat Indonesia. Lalu, kongres yang kedua, diadakan di Surakarta, yang menegaskan bahwa SI hanya terbuka bagi rakyat biasa. Para pegawai pemerintah tidak boleh menjadi anggota. Selanjutnya, ada kongres yang ketiga pada tanggal 17 sampai 24 Juni 1916 yang diadakan
di Bandung. Dalam kongres ini, SI sudah mulai melontarkan pernyataan politiknya. SI bercita-cita menyatukan seluruh penduduk Indonesia sebagai suatu bangsa yang berdaulat atau merdeka. Kongres yang keempat tahun 1917, yaitu di Jakarta. Dalam kongres ini, SI menegaskan ingin memperoleh pemerintah sendiri atau kemerdekaan. Dalam kongres ini, SI mendesak pemerintah agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksraad. SI mencalonkan HOS Tidjoro-Minoto dan Abdul Muiz sebagai wakilnya di Volksraad. Nah, selanjutnya ada juga peristiwa penting dalam berdirinya Serikat Islam. Syarikat Islam atau yang disingkat dengan SI atau Serikat Islam, dulunya bernama Serikat Dagang Islam, yang didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawannya ini merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Pada kongres pertama SDI di Solo tahun 1906, namanya ditukar menjadi Serikat Islam. Nah, pada tanggal 10 September 1912, berkat keadaan politik dan sosial pada masa tersebut, HOS Cokroaminoto menghadap notaris Better Quail di Solo untuk membuat Serikat Islam sebagai badan hukum dengan anggaran dasar SI yang baru. Kemudian mendapatkan pengakuan dan disahkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 14 September 1912. Nah, ada juga ruang gerak Serikat Islam, yaitu ruang bidang kegiatan yang dijalankan oleh SI, yaitu ada ruang bidang sosial ekonomi, memberikan bantuan modal usaha bagi anggotanya, dan memajukan perdagangan masyarakat pribumi, dan juga ruang bidang agama, memajukan kehidupan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Nah, dari penjelasan tadi terdapat dua kesimpulan yang kita ambil. Yang pertama, Tidjoro-Minoto mengubah Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam yang bertujuan untuk memperluas pandangan dan jangkauan guna menarik banyak masyarakat untuk bergabung. Dengan menghilangkan kata dagang dari nama awal organisasi ini dan mengubah anggaran dasarnya, Tidjoro-Minoto mengharapkan para anggota organisasi ini nantinya tidak hanya berasal dari kalangan pedagang saja, namun mencakup semua umat Islam Indonesia. Kesimpulan yang kedua, Cokroaminoto mampu membawa Serikat Islam menjadi organisasi Islam yang besar pada masa itu. Tidak lain adalah karena Cokroaminoto berhasil membangkitkan kesadaran penduduk pribumi, khususnya umat Islam, yaitu dengan agama Islam sebagai lambang persatuan, mereka akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Dengan ideologi Islam yang dibawanya, Serikat Islam dianggap sebagai jawaban atas segala penderitaan yang dialami rakyat setelah sekian lama. Rakyat percaya, jika Serikat Islam di bawah pimpinan Cokroaminoto akan membawa mereka menuju kehidupan 99 yang lebih baik lagi. Serikat Islam di bawah pimpinan Cokroaminoto tidak membedakan antara Islam ortodoks dan sinkretik, dan dengan begitu, menjaga agar masalah religio-kultural tetap terpendam. Nah, dalam masalah sosial, Serikat Islam menganggap dirinya mempelopori perjuangan pedagang kecil, kaum buruh, kaum tani, yang merupakan massa rakyat jelata. Dan sekian, terima kasih.